Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugiyati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan melakukan suatu analisis yang telah saya pelajari tentang paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah saya dan lingkungan sekolah saya. Di sini saya juga sudah melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah saya sendiri, Ibu Iswari, dan kepala sekolah dari TK Pertiwi 142504 Adiwarno. Di mana untuk kasus Ibu Iswari yaitu tentang aturan ijazah, di mana ijazah akan diberikan apabila wali siswa sudah melunasi administrasi keuangan. Apabila wali siswa tidak melunasi, ijazah itu tidak diberikan. Dan ini akan terkendala kepada pendaftaran di SD. Dan untuk kasus yang dialami oleh Ibu Suwarni yaitu tentang program kerja yang telah dilaksanakan setiap tahun. Tetapi pada saat musyawarah di semester kedua, ada sebagian wali siswa yang tidak setuju bahwa program sekolah itu yaitu tentang pentas seni dan kirab itu tidak akan dilaksanakan dikarenakan kendala keuangan yang terlalu memberatkan wali siswa. Baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai analisis dan refleksi wawancara yang telah saya lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama kepada kedua pemimpin yang telah saya lakukan yaitu bagaimana pemimpin atau kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jawaban dari Ibu Iswari yaitu merupakan dilema etika di mana benar melawan benar. Jawaban Ibu Suwarni menganggap itu adalah merupakan dilema etika karena benar melawan benar dan tidak melanggar hukum. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pemimpin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jawaban dari Ibu Iswari, pengambilan keputusan yang diambil melaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar anak-anak dapat melakukan administrasi pendaftaran di sekolah SD dan juga lebih menjunjung nilai-nilai kebajikan. Untuk jawaban Ibu Suwarni, itu permasalahan itu harus diselesaikan karena berhubungan dengan wali murid, maka harus ada komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan oleh pemimpin. Jawaban dari Ibu Iswari yaitu dengan berkoordinasi dengan guru yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan kemudian dimusyawarahkan dengan komite sekolah dan yayasan. Jawaban dari Ibu Suwarni menampung segala pendapat dan masukan untuk dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait. Pertanyaan yang ketiga, hal-hal yang diambil atau yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Untuk jawaban Ibu Iswari, berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru dengan permasalahan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan bendahara sekolah agar permasalahan yang dihadapi itu dapat ditemukan solusinya. Jawaban dari Ibu Suwarni, keputusan dan hasil musyawarah yang baik itu dilakukan melalui forum. Untuk pertanyaan yang nomor 5, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jawaban dari Ibu Iswari, tantangannya adalah ijazah yang ditahan sekolah, maka anak tersebut tidak dapat melakukan administrasi pendaftaran apabila dengan pertimbangan ijazah tetap diberikan, maka akan berdampak kepada wali murid yang akan datang.
guru itu akan dianggap tidak mematuhi aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Jawaban dari Ibu Suwarni, apabila program itu tidak terlaksana, maka Ibu Suwarni itu akan menghadapinya dengan bijak, dengan kepala dingin, rasional, agar kualitas dan prestasi sekolah meningkat. Untuk pertanyaan nomor 6, ya, ini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Jawaban dari Ibu Iswari itu mengundang guru dan bendahara sekolah, kemudian membicarakannya terlebih dahulu, kemudian baru memberitahukan kepada wali siswa yang bermasalah. Untuk jawaban Ibu Suwarni, ini adalah permasalahan serius dan mengaitkan banyak pihak, maka harus punya alur. Apabila permasalahan tidak begitu serius, maka dapat diselesaikan dengan jangka waktu yang pendek atau disesuaikan dan fleksibel. Pertanyaan nomor 7, ini adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban dari Ibu Iswari yaitu mengomunikasikan dengan ketua yayasan, dengan komite sekolah, dan guru serta wali siswa. Jawaban dari Ibu Suwarni yaitu guru, ketua yayasan, kepala sekolah, dan ketua komite itu dapat dimaksimalkan untuk sharing dan berkonsultasi terkait dengan masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Pertanyaan nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Jawaban dari Ibu Iswari yaitu harus ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga permasalahan dapat diselesaikan, sehingga kualitas dan kemajuan sekolah dapat lebih maksimal. Dan dari wawancara dan analisis yang telah saya lakukan, yaitu tiba saatnya yaitu saya merefleksikan. Dan ini adalah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh dua kepala sekolah, hal-hal yang sangat menarik dalam pengambilan keputusan antara lain, 1, mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder, dan wali murid. Yang kedua, meminimalisir permasalahan ketika keputusan diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan tanggung jawab. Jika dibandingkan dengan saya pelajari di modul 3.1, para kepala sekolah sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada pengujian benar dan salah dan investigasi opsi trilema. Para kepala sekolah tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan yang diambil itu adalah berbasis rasa peduli. Ini berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang sama dalam pengambilan keputusan, antara lain 1, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan dan fakta-fakta dari permasalahan dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil dapat diidentifikasi dan mudah untuk dipecahkan. Perbedaan hasil wawancara dari dua pimpinan, yaitu pimpinan yang pertama itu mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan pimpinan yang kedua mengutamakan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dan sesuai dengan analisis saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap penyelesaian pengambilan keputusan adalah pemimpin yang kedua, karena sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan modul 3.1. Untuk rencana ke depan para pemimpin, jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin juga dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak yang terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Dan saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika jika saya mengalami permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut. Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan, lalu merefleksikannya. Dan saya juga akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral. Demikianlah hasil analisis dan refleksi yang sudah saya lakukan.